Selamat siang, Yati. Selamat siang Bu Arsini, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Baik Bu. Gimana, ada apa Bu Arsini? Ini Bu, saya mendapatkan tugas reading question from the interview dengan Ibu Kepala Oh, Sekolah. tentang apa ya? Tentang dilema etika, Ibu. Dilema etika, apa itu Bu Arsini dilema etika? Ibu, ini dilema etika itu situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar, tapi bertentangan dengan dalam mengambil keputusan itu. Oh, Dengan menerapkan 4 paradigma itu. Ini saya CGP angkatan 11 Kota Salatiga dengan Ibu Fasil, Ibu Indah Wuryanti MPD, dengan Ibu PP, Ibu Puji Prasetewati SPD. Silakan Ibu. Ini pertanyaan yang pertama itu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh ya, berarti kalau merujuk pada pengertiannya tadi, berarti kalau dilema etika itu kan lebih kebimbangan saya begitu ya terhadap dua hal yang sama-sama secara kepentingan itu semuanya benar. Kalau yang rujukan moral berarti sesuatu yang benar disandingkan dengan sesuatu yang salah begitu, yang harus saya pilih gitu ya. Nah, mungkin dan juga selain melihat dari kepentingannya juga berdasarkan pengalaman saya, sehingga saya bisa melihat oh ini yang masuk dilema etika, ini yang rujukan moral. Ya. Kemudian Bu, yang kedua ini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Ya, untuk bagaimana pengambilan keputusannya tentunya beda kasus beda ya Bu ya. Mungkin contoh aja ya Bu ya. Saya beri contoh, misalkan contoh dilema etika yang sering dihadapi oleh kepala sekolah itu adalah ketika guru memiliki jam mengajar, tetapi pada saat bersamaan itu gurunya harus meninggalkan kelas, bahkan meninggalkan sekolah karena ada undangan atau karena ada kegiatan pelatihan atau karena kegiatan aktivitas lain di luar kelas. Dan itu mungkin yang cukup menimbulkan dilema ya, karena di satu sisi itu kan siswa itu kan perlu mendapatkan layanan dari guru, jadi guru memiliki tugas dan kewajiban untuk mengajar dalam kelas. Tapi sebaliknya, ketika guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya, maka menurut saya itu juga sebuah hal yang penting, karena bagi saya guru itu sangat perlu untuk mengembangkan kompetensi. Saya minum sebentar ya Pak. Karena ketika guru itu mau mengembangkan kompetensinya, maka pada akhirnya juga kan siswa yang mendapatkan manfaatnya. Karena ketika guru itu semakin paham tentang pembelajaran, semakin paham bagaimana mengembangkan media, mengembangkan bahan ajar, melakukan penilaian dan lain sebagainya, harapannya kan pembelajaran yang dilaksanakan itu kan bisa menarik, menyenangkan, dan tentunya tepat dengan sasaran, jadi efektif ya. Yaitu untuk pengambilan keputusannya ya, keputusannya tentu dengan melihat dari urgensi kepentingan dari di antara dua hal yang benar tersebut, yang dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan beserta dampaknya tentunya kita perhatikan ya. Nah, pertimbangannya misalkan begini, ketika Bu Arsini mendapatkan undangan pelatihan. Nah, saya akan bertanya kepada Bu Arsini, apakah Bu Arsini memiliki jam? Nah, ketika Bu Arsini menjawab saya memiliki jam mengajar, saya akan bertanya lagi, apakah Bu Arsini bisa mengubah tukar jam dengan temannya? Nah, kalau misalkan bisa, berarti kan masalah selesai. Bu Arsini tetap bisa melaksanakan tugas mengajar, dan Bu Arsini juga bisa mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Tapi kalau misalkan belum, ternyata kok tukar jam tidak bisa, berarti kan masih lanjut ke proses berikutnya. Saya akan bertanya, lah kalau begitu, kalau tidak bisa tukar jam,
Bu Ars ini sanggup nggak membuatkan tugas. Nah pasti kan Bu Ars ini akan kalau punya komitmen, karena Bu Ars ini berkomitmen begitu kan, pasti akan menyiapkan tugas yang nantinya akan dilaporkan kepada, lapor juga kepada wakil kurikulum, untuk nantinya juga tugas ini dimintakan tolong kepada guru piket yang menjaga di dalam kelas. Komitmen ya, jadi tetap pelayanan pada, jadi ada pertimbangan untuk pertimbangan supaya siswa tak terlayani. Di sisi yang lain, saya juga pasti akan mengecek terlebih dahulu jenis pengembangannya Bu Ars ini itu apa. Kalau itu undangan dari dinas yang sudah by name, kemudian kalau misalkan itu adalah undangan dari MGMP yang sudah jelas by mapel gitu, maka pasti tadi saya akan kembali menanyakan komitmennya, bisa enggak untuk tetap melayani siswa, apakah dengan cara tukar jam ataukah untuk tugas. Nah tapi kalau misalkan pengembangan kompetensi yang Bu Ars ini ajukan ke saya itu atas dasar permintaan sendiri, Bu Yati saya mau ikut pelatihan Canva. Pelatihan Canva-nya itu di SMP luar kota misalkan gitu ya, di luar kota. Kemudian saya harus meninggalkan murid. Nah, saya akan melihat urgensi pelatihannya. Apakah pelatihan itu diadakan juga di kali lain? Apakah ada beberapa jadwalnya? Kalau misalkan ada jadwal-jadwal yang lain yang bisa dipilih ketika tidak mengajar, maka saya akan menyarankan Bu Ars ini untuk mengambil tanggal itu. Atau kalau misalkan pelatihannya itu seperti Canva itu kan banyak ya yang mengadakan ya, bisa nggak ngambil pelatihannya itu di jam yang tidak pas mengajar? Kalau ternyata bisa, berarti juga masalah selesai, ya, jadi ikut pelatihan ya tadi jadi lebih ke mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu. Kemudian Ibu yang ketiga ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Hampir mirip seperti tadi berarti ya, langkah-langkahnya ya, hampir mirip seperti tadi Bu Ars ini. Jadi ketika misalkan guru ini mengembangkan kompetensinya sementara dia memiliki jam mengajar, maka saya akan meminta guru tersebut untuk bagaimana komitmennya untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sementara dia melaksanakan untuk pengembangan kompetensi yang tadi. Jadi mungkin kalau langkah-langkahnya ya mulai dari identifikasi permasalahannya dulu, kemudian komunikasi, kemudian baru dengan banyak pertimbangan baru memutuskan. Kemudian Ibu, ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau kasusnya contoh tadi itu hal efektifnya ya pasti komitmen gurunya sendiri ya, kemudian juga kejujuran gurunya penting ya, karena jangan sampai mengatakan kegiatannya belum selesai sebentar, makanya begitu ya. Padahal kegiatannya ternyata hanya 1 jam, guru itu punya jam lagi di bawahnya masih banyak, termasuk contoh. Kemudian ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan kalau bagi kepala sekolah, tantangan itu pasti yang melibatkan dari murid sendiri, kemudian tantangan melibatkan guru, dalam hal ini kepentingannya ya. Jadi tantangan bagi saya adalah bagaimana saya bisa memenuhi hak-hak dari murid untuk bisa terlayani pembelajarannya. Tantangan yang lain adalah bagaimana saya juga bisa memfasilitasi pengembangan diri bagi guru. Kalau yang khusus itu tantangan khusus, tapi kalau ini kasus khusus ya, tapi sangat jarang sekali kalau guru yang ngeyel. Kalau itu lebih ke kasus khusus ya. Kalau kita kayaknya nggak ada deh. Alhamdulillah. Itu harus memenuhi hak murid ya Bu. Iya. Kemudian Ibu ini, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ini apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya sendiri, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung jenis kasusnya ya Bu ya. Kalau kasusnya seperti tadi itu kan hanya kasus insidentil dan ibaratnya hanya melibatkan kepala sekolah dan guru, diskusi,
komunikasi udah langsung bisa terselesaikan gitu. Tapi kalau misalkan permasalahan yang lebih kompleks, misalkan permasalahan terkait dengan siswa, berarti saya kan harus menyusun jadwal di mana saya harus ketemu dulu antara kepala sekolah dengan kesiswaan untuk menggali permasalahannya, kemudian ketemu lagi kepala sekolah, kesiswaan, kemudian guru BK, kadang wali kelas untuk informasi lebih lanjut. Baru kemudian biasanya kami akan memanggil orang tua, sehingga pada menjadwalkan untuk pemanggilan orang tua, dan setelah itu baru kemudian nanti setelah bertemu lagi ada pengambilan keputusan. Jadi tergantung dari jenis kasus yang dihadapi. Jadi kalau prosedurnya sih ya mungkin hampir mirip kayak langkah-langkahnya itu ya, biasanya kan lebih ke mungkin identifikasi dulu, kemudian pengumpulan informasi, kemudian setelah itu baru setelah pengumpulan informasi baru konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, dan kemudian setelah itu ya setelah konfirmasi barulah nanti ada pertimbangan baru pengambilan keputusan. Ya tergantung jenis kasusnya Bu. Iya. Ini masih ini Bu yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu ini untuk mengambil keputusan di 5 itu tadi? Jadi kalau pelajaran yang diambil ya Bu Warsini sebagai pimpinan itu kan ibaratnya memutuskan sebenarnya adalah sebuah hal yang berat ya, apalagi ketika hal kepentingannya sama-sama benar, tetapi saya harus memilih salah satu. Dan sebagai kepala sekolah itu diharapkan tidak cepat mengambil keputusan, tidak dalam artian tidak tanpa melalui pertimbangan langsung putuskan gitu hanya karena faktor senang tidak senang, tapi harapannya bisa dengan mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu, memperhatikan juga dampak-dampaknya, karena setiap keputusan pasti akan memiliki dampak ke depannya. Apakah dampaknya itu nanti terhadap siswa, terhadap guru, atau bahkan bisa juga dampak keputusan yang diambil itu berpengaruh terhadap sekolah. Jadi ibaratnya perlu proses lah, perlu pertimbangan banyak hal, jangan terburu-buru lah dalam tanda kutip begitu ya untuk mengambil keputusan. Ini pertanyaannya sudah selesai Bu. Jadi kesimpulannya ini dalam mengambil keputusan itu bisa membedakan kasusnya ya Bu ya, dan mempertimbangkan pertimbangan banyak hal. Begini ya Bu, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya mohon maaf Ibu ini mengganggu waktunya. Mengganggu Bu Warsini. Baik Ibu, saya kembali ke kelas dulu. Oh iya, terima kasih ya. Semoga sukses ya Bu Warsini. Amin. Terima kasih Bu Yanti. Selamat siang Bu. Selamat siang. Sebentar kemudian tersimpan. Rano segmen Z. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah baik Bu Warsini. Bu Warsini sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, sehat, keluarga juga sehat Ibu. Ibu, ini saya kan mendapatkan tugas pendidikan guru penggerak di angkatan 11 Kota Salatiga Ibu, untuk quizzing question for the interview Ibu dengan Ibu Kepala Sekolah. Ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Gini Bu, yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu di SMP 10 ini? Terkait dengan dilema etika itu memang kompleks nih Mbak. Jadi yang pertama itu adalah saya akan mengidentifikasi permasalahannya dulu. Ya, apakah ini permasalahan internal atau eksternal. Nah kemudian kalau permasalahan internal dari sekolah, maka saya akan mencari informasi terkait dengan permasalahan ini. Kemudian kami juga mencari informasi ini dari Bapak Ibu guru, kemudian tim manajemen,
permasalahan dulu ya Bu ya. Berikutnya Ibu yang kedua ini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama ini mengandung nilai kebajikan Ibu. Kami akan yang pertama adalah skala prioritas. Jadi kami mengambilnya dari skala prioritas terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan regulasi yang ada. Dari sini nanti kita akan bisa mengambil salah satu keputusan dan yang bersifat objektif, ya. Sehingga saya tidak akan memihak salah satu pihak gitu. Di skala prioritas dan disesuaikan dengan regulasi yang ada ya Bu ya. Berikutnya Bu ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kami biasanya kami mendapatkan laporan, misalnya ada satu permasalahan, kemudian kami kumpulkan tim manajemen, kemudian kami meminta informasi dan data, kemudian kami lihat regulasi atau aturan yang ada, baru sampai kepada keputusan. Berikutnya Bu, ini pertanyaan lagi, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif yang pertama ya dengan bantuan tim manajemen untuk mengambil data dan fakta yang ada, kemudian skala prioritas, kemudian bersifat objektif, jujur, tidak ada kepentingan, ya, kemudian berpusatnya pada kepentingan umum, ya, berpihak pada siswa, kepentingan siswa itu yang pertama, kemudian harus ada ketenangan pikiran, ya, sehingga bisa menimbang permasalahan tersebut, bagaimana untuk mengambil satu keputusan dan nanti pada akhirnya mengambil satu kebijakan. Iya Bu, prioritasnya tentang kebutuhan murid ya Bu ya, skala prioritas ya. Kemudian ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin tantangannya adalah kita harus berani mengambil satu keputusan, tetapi dalam keadaan tidak emosi, itu sehingga hasilnya akan objektif dan sesuai dengan regulasi yang ada serta untuk kepentingan umum. Berani mengambil keputusan, tidak emosi dan kepentingan umum ya Bu ya. Kemudian Bu, ada pertanyaan lagi Bu, ini yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Ibu? Dan ini dalam bentuk prosedur atau prosedur seperti apa yang mungkin Ibu lakukan? Biasanya begini, ini namanya permasalahan itu ada yang bisa diselesaikan pada saat itu dan harus, ada juga yang harus kita cermati lagi untuk mengambil data yang lebih baik begitu. Sehingga apabila yang harus kita laksanakan atau kita ambil keputusan hari ini, ya harus kita selesaikan hari ini. Begitu, ada targetnya. Jadi targetnya hari ini harus kita selesaikan hari ini. Tapi kalau misalnya ini harus dicari data yang data yang akurat, maka permasalahan ini tidak harus diselesaikan hari ini, tetapi ada beberapa waktu yang harus digunakan untuk merenung, ya, untuk mengambil satu keputusan itu berdasarkan data yang ada. Berdasarkan data ya Bu ya. Kemudian ini Bu, ada lagi pertanyaan Bu, adakah seorang
atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kami dalam mengambil keputusan, walaupun keputusan ini mutlak ada di pihak kepala sekolah untuk pengambilan keputusannya, akan tetapi dibantu oleh tim manajemen sekolah terkait dengan informasi data itu, sehingga kami akan bersifat objektif dan tidak tidak berat sebelah gitu, sehingga pengambilan keputusan ini bersifat jujur, adil, objektif bagi Semuanya ya. Jadi pengambilan keputusan ini mutlak yang dari kepala sekolah, namun ada bantuan dari manajemen sekolah itu ya. Jadi tetap bersifat objektif ya Bu ya. Ibu, ada lagi pertanyaan yang terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, nah, pembelajaran apa yang mungkin Ibu petik dari pengalaman ini Bu, pengambilan keputusan dilema etika? Yang pertama adalah keberanian, dan yang kedua ketenangan dalam mengambil keputusan. Karena kalau tidak berani, berisiko, berarti kan nanti tidak akan menyelesaikan permasalahan. Walaupun pengambilan keputusan ini memang kadang ada risikonya yang harus diambil, entah itu sedikit atau banyak, ya ada risiko yang berdampak begitu. Tetapi di sini kita harus berani mengambil keputusan itu dan didasari dengan tidak emosi. Jadi harus ada keberanian ya Bu ya, dan ketenangan dalam mengambil mengambil dalam mengelola permasalahan. Baik Ibu, ini sudah selesai nih Bu pertanyaannya. Saya terima kasih sekali atas waktunya Ibu Ratna, dan banyak sekali kesibukan, namun berkenan untuk menyempatkan waktu ketemu dengan saya Ibu. Terima kasih sekali Ibu. Saya undur diri dulu ya Bu ya. Saya kembali ke sekolahan untuk melanjutkan aktivitas yang ada di sekolah. Selamat beraktivitas. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum.